Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Pertama-tama, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, yaitu Nur Adriani, sebagai pemateri pertama dan sebagai moderator. Pemateri kedua yaitu Tica Justira. Pemateri ketiga yaitu Yusriman. Pemateri keempat yaitu Musdalifah. Dan pemateri kelima yaitu Reza Prayoga. Bahan tambahan pangan pemutih. Pemutih adalah bahan yang dapat mempercepat proses pemutihan dan sekaligus pematangan tepung sehingga dapat memperbaiki mutu hasil pemanggangan, misalnya dalam pembuatan roti, cracker, biskuit, dan kue. Beberapa bahan tambahan bahan pemutih dan pematang tepung yang diizinkan untuk makanan diantaranya adalah asam askorbat dan natrium stearoil 2 laktat. Sekian dari saya persilakan kepada materi kedua yaitu fisika. Fungsi bahan yang pertama, mengawetkan makanan. Dengan mencegah pertumbuhan mikroba, merusak pangan, atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan. Yang kedua, membentuk makanan aroma yang lebih menarik. Keempat, meningkatkan kualitas. Baik, selanjutnya pemateri ketiga yaitu Yusriman. Asam askorbat. Asam askorbat adalah kristal padat berwarna putih, tidak berbau, mencair pada suhu 190 sampai 192 oC. Asam askorbat berbentuk kristal stabil udara sampai bertahun-tahun, tetapi dalam bentuk larutan mudah teroksidasi dan tidak stabilnya meningkat dengan kenaikan pH larutan. Mudah larut dalam air. 1 gram dalam 3 ml air. Tidak larut dalam benzene, eter, petroleum eter, dan senyawa organik lainnya. Larutan asam pada pH kurang dari 4,5 mempunyai absorpsi maksimum pada panjang gelombang 265 nm dan sedikit panjang gelombang 350 nm dan 400 nm. Struktur kimia vitamin C mempunyai 2 atom C asimetris. Sifat asam vitamin C tidak terletak pada gugus karboksil, tetapi pada bentuk planktonnya. Asam askorbat dapat diendapkan oleh ion Pb pada pH 7,6, tetapi garamnya dapat larut kembali dalam asam mineral pH 2,0. Asam askorbat sangat mudah teroksidasi secara reversibel menjadi asam hidroaskorbat. Asam dihidroaskorbat secara kimia sangat labil dan dapat mengalami perubahan lebih lanjut menjadi asam
lutarnya. Tidak memiliki keaktifan vitamin C. Lagi, asam askorbat adalah suatu reduktor kuat karena mempunyai struktur NADO yang mudah teroksidasi menjadi bentuk keto atau dehidro. Mekanisme pemutih. Mekanisme reaksi dan penggunaan bahan menambah pemutih. Tepung. Mekanisme proses pemutihan pada tepung adalah sebagai berikut. Proses oksidasi pemutih tepung oksidator, di mana terjadi proses oksidasi pada senyawa karotenoid yang terdapat dalam tepung. Proses oksidasi menyangkut perubahan ikatan rangkap konjugasi menjadi berkurang. Akibatnya senyawa karotenoid teroksidasi menjadi tidak berwarna. Baik, selanjutnya pemaparan keempat, yaitu Musdalifah. Silahkan. Kelebihan dan kekurangan. Asam askorbat, bahan pangan yang mengandung bahan tambahan asam askorbat, vitamin C, diketahui bebas dari pengaruh merugikan bagi tubuh apabila dikonsumsi dalam dosis untuk pencegahan timbulnya penyakit. Ukuran maksimal asam askorbat yang diizinkan pada penggunaan dalam pangan atau tepung adalah 200 mg atau kilogram. Sof. Natrium stearoyl 2 laktat. Struktur kimia. Natrium stearoyl 2 laktat, senyawa yang berbentuk kristal atau granul, larut dalam air dan alkohol, serta tidak larut dalam pelarut organik seperti petroleum ether, benzene, N-heksan, dan lain-lain. Dapat dihidrolisis kalium klorat, kalium klorat, atau KCl03. Salah satu fungsinya sebagai pemutih, sehingga sering dimasukkan dalam obat kumur, pemutih, dan pasta gigi. Resistan hidroklorida. Sistem disebut pula 3-dithiobis atau 2-amino propanoik acid dicysteine dithioalanin. Rumus molekul C6H12N2O4S2 MR240,30. Cysteine merupakan asam amino non-esensial. Bentuk listein disebut gelucsteine.
bentuk tabel heksagonal dalam pelarut air. Cepat larut dalam larutan pH 2 atau pH di atas 8 dan tidak larut dalam alkohol. Selanjutnya, pemaparan kelima yaitu Reza Prayoga. Saya persilakan. Mekanisme pemutih. Mekanisme reaksi dan penggunaan bahan penambah pemutih tepung. Mekanisme pemutihan pada tepung adalah sebagai berikut. Proses oksidasi pemutih tepung bersifat oksidator, di mana akan terjadi proses oksidasi pada senyawa karotenoid yang terdapat dalam tepung. Proses oksidasi menyangkut perubahan ikatan rangkap konjugasi menjadi berkurang. Akibatnya senyawa karotenoid teroksidasi menjadi tidak berwarna. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu kalsium steroil 2 laktilat, natrium steroil fumarat, dan natrium 2 laktilat teksositas. Pemasukan kalsium yang berlebihan dapat menyebabkan hiperkalsiemia dalam darah yang terjadi apabila dalam tubuh terjadi kelainan klinik. Sedangkan natrium perannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan asam basa dan mengatur tekanan osmosis jaringan. Konsentrasi Na yang tinggi dapat disekresikan bersama kalor melalui urin dan keringat. Ukuran maksimal steroil 2 laktilat yang diizinkan pada penggunaan pangan. Yang pertama untuk adonan kue adalah 5 gram per kilogram bahan kering. 2 roti dan sejenisnya adalah 3,75 gram per kilogram tepung. Yang terakhir waffle dan tepung campuran 3 gram per kilogram bahan kering. Itu dari saya, kembalikan kepada moderator. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.